어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih anak-anak, kabarnya sehat semua kan? Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk. Siapa yang mau pimpin doa? Harap tenang supaya kita dapat berdoa. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Nah, kali ini sebelum kita belajar, ibu bakal absen. Sekarang coba kalian lihat kanan kiri kalian siapa yang tidak berangkat. Oke, ibu akan absen satu persatu ya. Nah, sebelum belajar kita UPPK dulu. UPPK nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, udah pada semangat kan? Nah, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan memasuki bab 7, yaitu aku ingin, dengan tema membedakan keinginan dan juga kebutuhan. Pelajarannya yaitu ada menyimak, membaca, menulis, dan juga mengamati. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di atas. Kemudian setelah anak-anak amati, ibu ada pertanyaan nih. Tempat apa sih yang kalian lihat dalam gambar tersebut? Kemudian benda apa saja yang kalian lihat? Setelah itu, kalian pernah nggak sih pergi ke tempat itu? Dan kalau kalian pernah pergi ke situ, benda apa yang kalian beli di sana? Nah, kalian jawab pertanyaan tersebut ya, kemudian kumpul di ibu. Oke, setelah menjawab pertanyaan dari ibu, di sini ibu akan membacakan cerita untuk kalian, yaitu Bimo di pasar. Harap menyimak ya. Nah, ibu akan menceritakan cerita Bimo di pasar. Ayah berjualan tahu di pasar. Bimo senang ikut ayah berjualan. Banyak sekali barang yang dijual di pasar. Ada sate, ada balon, dan juga kue-kue. Dan ada mobil truk mainan. Bimo ingin truk mainan itu. Kata ayah, Bimo belum perlu mainan baru, namun Bimo ingin sekali membeli mainan itu. Kata ayah, mobil mainan Bimo masih dapat digunakan. Selain itu, ada benda lain yang Bimo butuhkan. Oh iya, jadi ingat sepatunya yang hampir kekecilan. Nah, dari cerita yang sudah ibu ceritakan ke kalian, kalian kira-kira suka nggak sama ceritanya? Nah, setelah itu kalian jawab pertanyaan ibu ya. Siapa nama anak pada cerita yang sudah ibu ceritakan tadi? Kemudian, apa sih yang diinginkan Bimo? Setelah itu, apakah anak itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan? Kemudian, apa yang dilakukan anak itu untuk mendapatkan hal yang dia inginkan? Setelah itu, apakah kalian juga pernah melakukan hal yang sama? Nah, kalian bisa menjawab soal tersebut seperti kalian menjawab soal sebelumnya ya. Kemudian soal tersebut bisa dikumpulkan ke ibu. Nah, kemudian membaca. Nah, di gambar ini terdapat barang-barang yang dijual di pasar. Kita baca bersama-sama ya. Ada susu, roti, tahu, balon, bayam, jeruk, pepaya, dan juga cabai. Setelah kalian membaca, kalian masih ingat bunyi-bunyi huruf yang ada di atas nggak sih? Ucapkan dengan benar ya anak-anak. A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, setelah kalian membaca, kalian bisa menggabungkan bunyi-bunyi huruf itu, kemudian membaca. Nah, kalian bisa menuliskan namanya di garis yang sudah ibu sediakan. Kemudian membaca.
benda-benda apakah ini? Kemudian, kalian tahu nggak sih namanya itu apa? Nah, kalian wajib untuk melengkapi namanya ya. Sebelum menulis, kalian coba deh mengeja nama-nama benda yang ada di atas. Bisa kan anak-anak? Nah, sekarang kita mengamati. Nah, kalian coba deh amati gambar yang ada di PowerPoint yang sudah Ibu sediakan. Kalian mengamati gambar tersebut bersama teman sebangku ya. Kalian bebas nih, pilih mau yang mana yang ada di gambar tersebut. Nah, di gambar ini, Bimo ingin truk mainan. Kemudian, Bimo juga memerlukan sepatu, karena sepatunya itu sudah kekecilan. Jadi, kira-kira yang harus dibeli itu benda yang dibutuhkan atau benda yang diinginkan ya? Nah, setelah itu kalian harus memilih nih antara benda-benda yang terdapat di toko tersebut, di gambar yang sudah Ibu sediakan di dalam PowerPoint. Setelah itu kalian dapat menyertakan alasannya kenapa kalian memilih benda tersebut. Misalnya nih, kalian memilih boneka. Alasannya ya karena kalian sangat menyukai boneka. Nah, setelah memahami semuanya, mulai dari barang-barang yang kalian inginkan, barang-barang yang kalian butuhkan, dan kalian juga sudah mendapatkan contoh cerita dari Bimo, Ibu punya LKPD nih yang bisa kalian kerjakan bersama teman sebangku. LKPD-nya dapat dikumpulkan ya setelah kalian mengerjakan soal tersebut. Jadi dikerjakan bersama teman sebangku. Ibu kasih waktu 25 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Baik anak-anak, di sini Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Baik anak-anak, LKPD sudah Ibu bagikan, jadi kalian kerjakan sesuai waktu yang telah Ibu berikan ya, yaitu 25 menit. Jadi kalian mengerjakannya dengan berdiskusi dengan teman sebangku. Oke? Nah, baik anak-anak, sudah 25 menit. Yuk LKPD-nya dikumpul. LKPD-nya sudah dikumpul dan sudah ada di tangan Ibu. Ibu akan memeriksa dan mengeceknya. Nanti Ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat bagi kalian semuanya dan dapat membantu proses tumbuh kembang kalian. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak.